Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Kembali lagi, seperti biasa kami akan menyuguhkan cerita-cerita misteri yang menarik. Dan kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Hantu Perempuan yang Ingin Curhat dengan Manusia. Berawal dari sakit yang tak kunjung membaik di awal tahun 2022. Awalnya hanya gejala kelelahan semata. Aku pun berobat ke dokter dan diberikan beberapa jenis obat dan antibiotik. Setelah beberapa hari gejala sakit fisikku mulai hilang, namun tidak dengan lemas dan kabut yang selalu menghalangi pandanganku. Badanku kian lemah, namun kuurungkan niatku untuk pergi ke dokter lagi, karena aku memiliki firasat bahwa ini bukan hanya sakit medis. Mengapa semua dihubungkan ke hal mistis? Mungkin ada yang berpendapat begitu. Aku pun begitu dahulu, tetapi 2 tahun yang lalu, pada tahun 2020, aku pernah mengalami hal yang sama dan lebih parah. Aku sakit dan bolak-balik ke beberapa dokter, tes darah hingga USG. Hasilnya, nihil, semua normal. Saat itu tanteku sudah ingin mengajakku ke tempat seorang penyembuh, tapi aku tolak. Karena aku masih ingin berusaha secara medis. Akhirnya setelah hasil tes terakhir keluar dan semua normal, tapi aku masih sakit, aku pun setuju untuk berobat ke penyembuh. Penyembuh di sini adalah seorang yang dipanggil Jero oleh orang Bali. Beliau diberikan anugerah oleh leluhur untuk mengobati penyakit non-medis. Di sana beliau dan suaminya yang juga seorang penyembuh terlihat prihatin terhadap keadaanku dan mulai memijat tubuhku. Dari sanalah aku tersadar selama ini aku juga diberikan anugerah oleh leluhur. Sedari dulu malah, namun aku abai dan bersikap sembarangan. Ya, aku bisa merasakan keberadaan makhluk tak kasat mata berkomunikasi dan membantu teman yang sakit dengan cara memijat. Di Bali memang sudah tidak aneh jika leluhur memilih keturunannya untuk dianugerahi kekuatan yang berhubungan dengan hal mistis, dan anugerah itu berbeda-beda setiap orang. Singkat cerita, Bu Jero dan suaminya mengingatkan akan anugerah yang aku terima, meminta aku lebih menjaga diri dan selalu mengingat leluhur juga bersembahyang. Mereka juga mengatakan bahwa anugerah yang aku terima berhubungan dengan roh dan dunia bawah. Aku nantinya akan mampu berkomunikasi, membantu dan bahkan menyeberangkan mereka yang masih tersesat di dunia manusia untuk menuju tempat terang, dan akan banyak roh juga jiwa yang tidak tenang mendatangiku. Karena pengalamanku di tahun 2020 dan kunjungan rutin ke Bu Jero untuk berdiskusi, aku pun tidak butuh waktu lama untuk memutuskan pergi ke sana mengecek kondisi badanku saat itu. Walaupun aku sebelumnya masih berobat dokter terlebih dahulu, pikirku, ini loh baru awal tahun 2022, masa sudah sakit aja? Betapa kagetnya aku saat menjalani pengobatan karena beliau mengatakan bahwa sakitku berasal dari aura negatif orang yang tidak senang aku menolong temanku yang sedang sakit. Aku memutar memoriku. Ya, memang minggu pertama Januari, aku sempat memijat sahabatku yang sedang sakit. Aku cemas dia akan ambruk karena keesokan harinya kami akan menjalani syuting iklan sebuah produk kecantikan di daerah pantai sebelah timur Bali. Saat memijatnya, aku memang sudah merasakan hawa yang negatif. Namun aku abaikan karena aku percaya ada anugerah yang diberikan oleh leluhurku. Aku tidak akan celaka. Kalaupun sakit pasti masih bisa diatasi. Benar saja, orang tersebut tidak suka aku mengobati temanku karena dia ingin menyakiti temanku. Celakanya, kekuatanku belum sebanding dengannya. Aku pun jatuh sakit karena serangan orang tersebut. Beruntung aku tidak menunda cukup lama untuk berobat. Di tengah pengobatan, Bu Jero berujar bahwa ada sesosok arwah wanita yang mengikuti dari pantai tempat kami syuting. Dia tinggal di sebuah pohon besar di pantai itu. Perempuan itu mengikutiku, namun aku tidak mengabaikannya. Hal itu juga terjadi karena aku fokus dengan sakitku. Dia tidak jahat dan tidak ada hubungannya dengan serangan yang aku terima. Ya,
Aku melihatnya dan tahu keberadaannya, tapi pada dasarnya aku tidak pedulian, dan toh dia juga tidak mengganggu. Aku biarkan saja dia. Pujero hanya menetralkan energi negatif yang menyerangku, dan aku pun berangsur membaik. Apakah cerita berhenti sampai di sana? Tentu tidak. Setelah aku berobat, keesokan harinya di tempat kerja, seorang teman mendapati tanganku besar sebelah. Tangan kananku memang terasa agak sakit, tapi aku berpikir itu efek dipijat. Tapinya lagi, setelah aku ingat-ingat baik, Pujero maupun suaminya tidak memijat tangan kananku. Dalam bayanganku, aku melihat arwah perempuan itu sedang memegang tanganku, tapi aku menepiskan pikiran tersebut dan menganggapnya angin lalu. Kemudian aku memutuskan untuk kembali mengunjungi Pujero, karena setelah aku pijat dengan minyak urut, tanganku tak kunjung membaik. Lalu apa yang beliau katakan adalah, arwah perempuan tersebut masih mengikutiku dan menggandeng tanganku erat. Aku bisa melihat mereka dengan batinku dan dengan cepat kuabaikan. Kuanggap hanya halusinasi. Begitulah kecuekanku terhadap mereka. Pujero menambahkan, perempuan ini hanya ingin curhat, mengobrol denganku, dan memberitahuku tentang dunia roh dari perspektifnya. Contoh, berkali-kali dia mengatakan, aku baik, aku hanya ingin ngobrol. Namun, aku selalu mengabaikannya dan tidak mau mendengarkannya, walaupun aku melihat dan tahu dia ada. Perempuan ini cukup keras kepala dan terus mengikutiku. Kamu bisa belajar tentang dunia roh sama dia. Jangan terlalu cuek. Bicara baik-baik. Wajahnya memang seram, tapi dia nggak jahat, imbuh Pujero. Sebenarnya aku tahu betul wujud arwah perempuan ini. Bentukannya seperti kuntilanak dengan rambutnya yang panjang dan tak terurus hingga ke kakinya. Bawah mata yang menghitam seperti mata panda, bola mata putih sepenuhnya, dan seringai tengil yang dia perlihatkan. Mungkin maksudnya ingin tersenyum, tapi apa daya, yang muncul adalah seringaian yang seram bagi kebanyakan orang. Malam itu sepulang dari rumah Pujero, aku akhirnya mengajaknya berbincang. Bukan seperti orang mengobrol pada umumnya, kami mengobrol lewat batin. Dari obrolan itu aku tahu namanya Mirna. Aku sudah minta izin untuk menuliskan tweet ini dengan menyebutkan nama aslinya. Jangan cemas. Obrolan malam itu hanya sebatas norma dan sketsa di kepalaku yang menunjukkan wajah seorang perempuan berusia akhir 20-an dengan wajah pribumi yang sangat manis. Garis wajahnya tegas dengan bibir yang penuh dan rambut ikal mengembang sepunggung. Namun, karena aku sudah sangat mengantuk, aku memintanya untuk ngobrol lagi besok saja atau kapanpun aku tidak sibuk. Apakah dia menagih janji? Tentu saja, Mbak Mirna ini termasuk gigih dan suka gibah kurasa. Tiap malam dia akan duduk di ranjang tepat di dekat kakiku. Terkadang di atas lemari dengan mengayunkan kakinya, memberiku potongan-potongan gambar yang masih sedikit buram tentang masa lalunya. Karena aku lelah, aku terus memintanya untuk menunggu. Dia akan menggelengkan kepalanya ke kiri ke kanan, lalu menyeringai, tersenyum. Untungnya dia nggak tertawa ngikik seperti makhluk sejenisnya. Sampai suatu malam, aku memberinya waktu curhat dari potongan-potongan gambar yang aku lihat. Dulunya Mirna bekerja di sebuah rumah yang cukup besar sebagai ART. Dia pun memiliki suami dan saat itu sedang hamil muda. Tetapi nasib buruk menimpanya. Dia saat itu sedang ngidam dan tidak terlalu enak badan, namun memutuskan tetap bekerja. Rumah tuanya sedang sepi, tiba-tiba saja majikannya datang, kemudian memperkosanya. Dalam keadaan sakit dan lemah, dia tidak bisa melawan. Dia pun pulang dengan kekecewaan dan kesedihan yang mendalam. Sesampainya di rumah, dia memergoki suaminya sedang bercinta dengan perempuan lain. Air mata dan kemarahan sudah tak bisa dia tahan. Dia pun berlari, kemudian yang dia ingat, dia terjatuh, lalu menjadi arwah. Gambaran yang diberikan pun menjadi tak jelas, betapa suram akhir hidupnya.
Pantas saja dia tak tenang. Aku sempat bertanya, apakah dia bunuh diri? Dia mengatakan tidak, dan energi yang aku tangkap adalah kesedihan dan kekecewaan yang dalam. Namun aku masih bertanya-tanya, kenapa dia pecicilan dan tengil? Apa ini memang tabiat hantu yang rupanya seperti dia? Mungkin begitu. Namun sekarang, setelah gibah setiap malam, dia ngoceh, aku tidur. Perlahan-lahan energi kecewa dan sedih yang dia keluarkan berkurang. Namun dia belum bisa menunjukkan wujudnya yang dulu saat masih menjadi manusia. Susah kali ya, butuh lebih banyak gibah. Kami gibahin apa? Gibahin toko-toko yang pakai penglaris, orang-orang yang pasang susuk, atau pakai pengasihan dan pesugihan. Begitulah. Pesan Mirna, kalau kalian bersifat buruk, kalian akan cepat terpengaruh dengan energi yang buruk juga dari sejenis kami. Kami memang buruk di wajah, tapi tidak semua jahat. Mirna sekarang sudah menyeberang ke tempat yang lebih baik. Beberapa waktu lalu menjelang tidur, aku melihatnya dengan wajah cantik. Dia bilang, dia sudah harus pergi. Aku pergi dulu ya, terima kasih. Aku hanya menjawab, iya. Kalau ada apa-apa, kamu kesini lagi aja, cerita sama aku. Dia tersenyum melambai dan hilang. Semoga Mirna sudah mendapat tempat yang lebih baik. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Jangan lupa tinggalkan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan kembali nantikan cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.